Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat semuanya di musim hujan yang sedikit kelam ini. Kali ini kita bersama Kang Eka Maulana. Oke, Kang Eka Maulana sebagai calon wali kota Bogor. Calon wali kota Bogor. Calon wakil wali kota Bogor. Astagfirullah. Sorry. Oke, kita langsung perkenalan aja beserta biografinya, visi misinya. Kita langsung lempar ke Kang Eka biar asik juga ya. Gak usah formal banget ya, kita ngobrolnya santai. Oke kan, langsung kita dari akar perkenalan secara biografi. Cik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini terima kasih banyak ya udah diundang di paksa bicara. Kita dipaksa untuk ngomong kan ya. Saya Eka Maulana, saya lahir dan besar di Batu Tulis di Bogor Selatan. Jadi dari kecil tinggal di situ, sekolah di SD Polisi, SMP 9, SMP 4, dan alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 5 orang anak hari ini. Yang paling kecil itu umur 7 tahun, kelas 1 SD. Terus mungkin sekitar 15 atau 16 tahun ke belakang hidup saya banyak dihabiskan di dunia bisnis kalau untuk kesibukan. Jadi saya bisnis di media baik dan media strategi. Itu sih, jadi saya memang tidak pernah bersentuhan dengan dunia politik sama sekali. Jadi itu pertama kalinya? Ini pertama kalinya masuk ke dunia politik. Apakah ada tanggapan? Apakah ada tanggapan pertama kali langsung terjun ke jurang politik? Seru sih ya, tidak jauh berbeda, hanya mungkin kalau di bisnis itu banyaknya kita hitam dan putih, kalau di sini terlalu banyak abu-abunya. Jadi terlalu banyak hal yang mengambang yang kadang bikin dia buat kesel ya, buat agak nggak sabar. Jadi keputusan-keputusannya itu semua mengambang. Kalau kita kan bisa sih hitam-hitam putih-putih gitu ya. Kalau di sini ya banyak yang hari-hari abu-abu, tapi ya dengan kesabaran. Karena kan kita kan konteksnya berhubungan dengan manusia. Kita bukan berhubungan dengan angka kayak di bisnis. Jadi wajar akan satu seperti itu. Sama kita membina hubungan di rumah tangga ini kan kadang satu keputusan yang sudah dibuat besok bisa dirubah. Ya gitu. Jadi dinamika politik seru, saya enjoy di dunia politik. Tapi memang ada perbedaan yang pasti ada perbedaan dan diferensiasi dengan dunia yang biasa saya jalan. Oke, untuk visi misinya sendiri, oke, mungkin Kang Eka langsung jelasin dari Kang Eka. Visi misi ya, sebetulnya kita ingin menjadikan Bogor itu kota yang berdaya, berbudaya kreatif, berbasis keluarga dan berkelanjutan. Dituangkan dalam misi ya, ada 5 program unggulan dari kami. Yang pertama itu adalah pengobatan gratis melalui KTP dengan KTP. Yang kedua subsidi anak sekolah di sekolah swasta. Yang ketiga itu pembangunan alun-alun kampung. Lalu rumah perlindungan perempuan dan anak. Dan yang kelima itu pengembangan UMKM, terutama untuk ibu dan anak muda. Begitu. Jadi kita ada 25 program, tapi yang program unggulan itu ada 5 tadi. Dan harusnya dari 5 itu harus semua bisa berjalan. Insya Allah kita akan melihat perubahan di 5 tahun ke depan di Kota Bogor. Untuk tagline-nya itu apa sih Kang? Bogor glowing ya. Bogor glowing itu kan sebetulnya bersinar. Jadi kita sebetulnya berharap, sederhananya kita berharap kita itu menjadi kota yang paling bersinar dari sisi kesehatan, dari sektor pendidikan, dari perekonomian dan kesejahteraan. Jadi kita nggak mau lagi kan di saat kita membanggakan sesuatu, misal contoh kita banggakan infrastruktur di Kota Bogor, di sisi lain ada anak putus sekolah. Nah hal-hal seperti ini ke depan harus tidak boleh terjadi lagi. Jadi kita mau paling tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Lalu yang kedua, minimal standar pendidikan di Kota Bogor itu SMA. Itu dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan. Dari sisi kesehatan jangan ada lagi ketidakadilan dalam fasilitas kesehatan. Contohnya, sekarang kan masih banyak orang-orang yang
datang ke rumah sakit tidak dikasih kamar, padahal kamarnya ada. Hanya mereka tidak punya privilege, mereka tidak punya akses terhadap elit. Nah itu kan tidak fair. Negara itu kan hadir salah satunya adalah untuk menciptakan keadilan. Keadilan di semua lini. Jadi nggak hanya kita bicara adil, tapi masih banyak sebetulnya ketimpangan-ketimpangan dari sisi fasilitas saja yang seharusnya diberikan pemerintah. Itu semua equal. Nggak boleh lagi ada perbedaan. Jangan sampai hanya karena status sosial mereka yang dianggap lebih rendah, lalu juga mendapat fasilitas jadi warga kelas 2 dan kelas 3. Nah ke depan semua warga di Kota Bogor itu harus jadi warga kelas 1. Nggak ada lagi yang namanya warga kelas 2 atau kelas 3. Karena kan basis dari keadilan itu kan kita kan diciptakan sebetulnya kita tidak pernah memilih seperti dilahirkan dari lahir yang mana. Iya kan? Jadi nggak ada orang yang lahir miskin, tidak ada orang yang lahir susah, itu nggak ada. Mereka nggak bisa memilih, tapi Tuhan berkehendak lain. Diciptakan begitu bintang berbeda-beda untuk risetnya. Nah yang di atas ini yang justru seharusnya memperlakukan mereka sama, jangan karena sesuatu yang mereka tidak bisa pilih, akhirnya mereka juga mendapatkan fasilitas yang tidak merata. Karena orang susah, akhirnya dirawatnya 3 hari aja deh, karena nggak bisa bayar, kan begitu yang ada sekarang. Jadi kalau pun belum sembuh dia harus pulang. Nah ke depan nggak boleh, harus sembuh dulu. Bagaimana orang kaya bisa sampai sembuh, bahkan dia udah nggak sakit aja masih bayar di rumah sakit bisa. Orang susah nggak bisa, itu kan nggak fair. Iya, cuma 3 hari. Makanya jadi ke depan hal seperti ini harusnya nggak boleh ada. Orang kaya datang ke rumah sakit langsung dapat kamar, orang yang susah, orang miskin datang ke rumah sakit ditaruh di IGD bisa 12 jam. Jadi pembenahan administratif seperti itu. Banyak, bukan hanya administrasi, karena permasalahan seperti ini sebenarnya bukan masalah administrasi menurut saya. Administrasinya sudah tepat, tapi masalah mental. Masalah mental? Iya, masalah mentalitas, masalah mindset. Kan gini, tidak adanya kamar itu bukan masalah administrasi, karena secara administrasi sebetulnya kalau kita bisa lihat mungkin kamarnya ada. Nggak ada kekacauan di administrasi. Tapi mental feodal mungkin masih ada, itu tadi, siapa yang punya privilege dia yang diutamakan. Jadi yang harus diperbaiki di situ. Nah kita bisa tindaknya gimana nanti begitu kita dapat laporan, itu ada reward, ada punishment juga. Jadi kalau mereka berbuat seperti itu, harus dipunish, nggak boleh lagi. Nah salah satu caranya adalah, kan privilege-privilege yang didapatkan mereka itu, orang-orang kaya yang sekarang bisa masuk berobat, sudah berkamar bagus, itu antara mereka dekat dengan leadernya. Nah kita sebagai leader nanti ke depan juga harus kasih role model, kita juga harus jadi role model, kita harus kasih contoh ke mereka. Kalau kami pun kalau sakit juga harus tunggu, misalnya kalau memang kamarnya penuh. Ya begitu, jadi harus fair, harus adil, harus dikasih contoh. Oke, itu tadi masalah kesehatan. Sekarang kita menjalar ke masalah pembaharuan terhadap pendidikan, pola pendidikan, yang dimana mempunyai Kang Eka ini punya program unggul itu berbasis teknologi ya Kang ya. Segala sesuatu pendidikan itu berbasis teknologi. Benar nggak Kang? Apa gimana Kang Bang? Iya. Jadi gini, kalau program unggulannya sebetulnya kan kalau basis teknologi itu pada akhirnya nanti semua juga akan mengikuti ke sana. Jadi kita juga harus inline lah dengan kemajuan teknologi. Nah kalau menjadi program unggulan, kan sekarang problemnya adalah sekolah subsidi kita, sekolah negeri kita sedikit. Sekolah negeri kita sedikit. Akhirnya masyarakat banyak yang memasukkan anaknya sekolah swasta karena nggak mungkin mereka membiarkan anaknya tidak sekolah. Walaupun harus banting tulang, walaupun kalau secara logiknya, secara rasional yang dijual mereka tidak mampu untuk membayar sekolah, tapi kan akan dipaksakan. Saya kan orang tua mana yang akan memaksakan untuk masa depan anaknya yang lebih baik? Pasti dipaksakan. Oke, sebenarnya untuk masalah sekolah ini tuh yang bermasalah itu gurunya atau muridnya? Guru atau ya, kualitas gurunya atau bukan. Siswa? Kita belum sampai situ. Jadi gini, kalau yang jadi problem sekarang itu adalah sekolahnya itu gratis dan bayar. Yang paling mengerikan di situ ya kita belum bicara ke kualitas sekolahnya. Jadi kalau menurut saya permasalahan sekarang itu anak bisa sekolah dulu, sambil kualitas sekolahnya nanti kita perbaiki biar semuanya sama rata. Nah yang kita coba lakukan adalah sekarang bagaimana anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu juga gratis. Jamin. Iya gratis, jadi tidak membayar. Karena hampir 90% yang saya tanya kenapa ingin masuk sekolah negeri karena gratis.
Nah jadi kalau tuh mereka di sekolah swasta dan mereka gratis, mereka mau. Jadi ke depan tidak ada lagi tuh ijazah-ijazah yang ditahan. Nah kalau misalkan bicara soal kualitas guru, kualitas kurikulum, apa dan lain-lain, itu debatable ya. Kita mungkin panjang, karena saya yakin kualitas guru-guru di sana juga sudah cukup baik. Malah kita harus tingkatkan mungkin pendapatan mereka. Kita harus lindungi mereka dengan bantuan-bantuan hukum, karena sekarang cukup menyedihkan buat saya sudah sangat banyak guru yang dituntut. Padahal ya kalau saya sih sederhananya begini ya, kita ngurus anak sendiri aja, anak kandung, kadang kesel, kadang marah, apalagi guru yang harus ngurusin anak orang. Jadi mereka juga kan manusia sama seperti kita kan, jadi punya emosi. Jadi kalau memang saya bukan berarti saya mendukung kekerasan yang dilakukan oleh guru ya gitu, tapi di saat anak misalnya dicubit, tidak menimbulkan luka, kan kita ini manusia harus ada efek jerah. Anak distrap di depan, kan dulu kita begitu kan harus ada tindakan disiplin, orang gurunya dilaporkan ke polisi, bahkan ada yang sampai dibaca. Hal seperti itu yang ke depan insya Allah kita akan beri bantuan hukum. Tapi sebaliknya kalau memang kekerasannya sudah terlalu parah, ya kita juga akan iya nggak mungkin. Intinya harus fair, di saat guru itu juga tidak salah ya kita harus bela. Jadi kalau kualitas guru menurut saya sih sejauh ini kita fine-fine aja ya. Yang jadi problem utama di kita itu adalah biaya sekolah yang mahal. Jadi kita fokusnya ke situ dulu. Di saat biaya sekolah itu bisa kita eliminir, paling enggak masyarakat itu bisa menambah daya belinya mungkin 150 sampai 200 ribu per bulan. 150 sampai 200 ribu per bulan itu kan bisa beli banyak hal. Saya kemarin ke pasar aja 100 ribu belanja ke pasar Bogor, itu banyak banget yang bisa saya beli. Oke, ini saya baca dari Jalan Bogor, ada beberapa program unggulan. Salah satu yang memantik saya dari program unggulan ini nomor 3 kan, yang di Jalan Bogor ini. Menumbuhkan perekonomian daerah yang inklusif, berbasis pada ekonomi kreatif dan potensi lokal, memberi dampak pada ekonomi sirkular, memperkokoh perekonomian keluarga, dan memberi peran penting pada pemuda dan wanita. Nah ini Kak, kenapa dibuat spesifikasi bahwa itu wanita? Bahwa saya berpikir begini, ketika ada spesifikasi tentang wanita, berarti secara nggak langsung ada kepengurusan atau ada hal yang gagal dari kewanitaan di Bogor, pengelolaan wanita gitu kan. Apakah kegagalan kegagalan yang dijalani oleh yang sebelumnya, atau emang permasalahan wanita ini sangat besar di Bogor? Ya saya sih nggak mau nunjukin hidup siapa ya, hidup orang untuk menyalahkan kegagalan siapa, tapi memang faktanya memang women empowerment itu belum berjalan dengan baik di Kota Bogor saat ini. Jadi kan begini, itu kan sebetulnya bukan hanya untuk wanita, tapi yang kita fokuskan itu ke ibu dan anak-anak muda. Jadi bukan hanya, kenapa ke ibu dan anak-anak muda? Karena banyak juga kalau sekarang kayak contohnya ibu di rumah tangga itu janda kesulitan untuk membiayai dirinya sendiri. Nah mereka akan kita ajarkan bagaimana caranya bisa berbisnis dengan baik lewat pelatihan-pelatihan yang memang jadi gini, itu kan sebetulnya dari situ tuh penjabarannya cukup panjang. Misal contoh, pelatihan yang ada saat ini sejauh yang saya tahu itu objektifnya itu adalah untuk mengeluarkan anggaran, bukan untuk menjadikan UMKM ini berkualitas. Nah ke depan, hal seperti ini harusnya nggak boleh terjadi, karena anggaran yang dikeluarkan itu kan dipungut dari rakyat. Ya kan, harusnya kembali ke rakyat itu jadi knowledge, ada dua di sini. Jadi keluar dari pelatihan itu mereka paham bagaimana cara berbisnis. Karena menggaji bisnis itu kan sulit, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Asal kita niatnya serius, mau memang menjadikan ibu-ibu ini jadi UMKM yang unggul ke depannya. Karena akhirnya mereka tidak perlu pusing, tidak salah satu penyebab ramainya money politik, terus pragmatisme di kota Bogor itu karena keluarga kecil itu tidak berdaya. Jadi apapun yang disodorkan diterima, dan akhirnya 5 tahun masih mereka terkaku-kaku karena nggak diurus. Jadi ke depan
lewat ekonomi kreatif. Kan ekonomi kreatif itu banyak kan, ada 17 sektor, ada 17 subsektor. Misalkan ambil aja dua hal nih kita contoh, misalkan fashion dan kuliner. Kalau kita bisa memberdayakan para ibu dan anak misalkan di fashion dan kuliner, ini kan sesuai sebetulnya sama bidang sama yang biasa dilakukan oleh ibu dan ibu-ibu lah, oleh ibu-ibu soal fashion dan kuliner. Ke depan kita akan kuat secara ekonomi, dan jika UMKM maju, satu UMKM menyerap satu tenaga kerja aja. Kalau kita punya 100 UMKM, berarti kan ada 100 tenaga kerja yang akan diserap. Jadi kenapa kami fokusnya ke situ? Nah, untuk anak-anak muda juga sama. Salah satunya kenapa kita ingin mereka terlibat di ekonomi kreatif? Oke, ada distraksi. Yang keempat ada, yang kedua dari dulu. Oke, kalau juga. Ya. Jadi anak-anak muda sekarang banyak yang fokus mencari pekerjaan, banyak yang fokus ingin berbisnis. Tapi ada juga yang tidak ingin mencari pekerjaan, yang tidak ingin berbisnis. Karena saya banyak ketemu yang mungkin karena memang satu dua kali cari kerjaan nggak pernah dapat, coba bisnis sekali gagal. Padahal kan banyak juga cerita-cerita kayak sejarah-sejarah tentang para pengusaha sukses itu harus kita banyak baca ya. Kayak misalkan saya kasih contoh, yang saya tahu Pizza Hut itu adalah restoran ke-50 yang dibangun oleh owner. Saya lupa siapa. 49 kali dia coba buat restoran gagal. Tapi yang ke-50 itu jadi Pizza Hut ada di seluruh dunia. Jadi kita jangan berharap satu kali mencoba terus berhasil. Itu mungkin 1 dari 10.000 orang yang coba seperti itu. Ada yang berhasil. Tapi ini loh, maksud saya itu jadi salah satu yang menjadikan alasan kenapa ada negasi wanita gitu loh. Nah itu apa tuh? Ya, karena kita ingin menjadikan wanita-wanita, ibu-ibu ini juga jadi makhluk-makhluk yang kuat. Jadi kan sekarang terutama yang janda itu betul-betul suffering hidupnya Pak. Kan kita tahu sekarang kalau mau mencari kerja, mereka mau mencari kerja itu kan sulit. Mereka cari kerja sulit. Kenapa kita tidak mengempower mereka untuk berbisnis dan jadi UMKM? Berarti setidak-tidaknya diskriminasi terhadap wanita di kota Bogor itu masih besar ya Pak? Karena sulitnya pekerjaan. Tadi wanita sulit pekerjaan. Bukan soal diskriminasi. Kita kalau melihat diskriminasi itu nggak bisa kita bilang oke 50-50 di kota Bogor harus 50 perempuan, harus 50 wanita. Nggak bisa seperti itu, tidak sesederhana itu kita melihat. Sekarang berapa banyak wanita yang mau misalkan jadi supir bus, yang mau jadi petugas PLN yang naik-naik ke atas. Kan yang selalu disebut diributkan soal diskriminasi itu posisi direktur, posisi manajer, semua posisi-posisi enak. Tapi kalau mau fair soal kita ngomongin diskriminasi dari jauh lebih jauh, ya semua dong sampai yang masuk ke goro-goro juga harus 50-50. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, lapangan pekerjaan yang ada sekarang itu banyak membutuhkan on power dan lain-lain. Jadi memang butuh laki-laki. Jadi bukan berarti itu diskriminasi. Jadi bahaya juga kalau misalkan kita katakan untuk wanita terus saat ini di Bogor diskriminasi gender gitu. Nggak begitu juga cara pandangnya. Karena bahaya kalau misalkan kita melihat sekarang perempuan susah cari kerja karena diskriminasi. Itu konklusi yang keliru menurut gua. Jadi tapi memang sepertinya ada kali lagi, sepertinya di beberapa tempat kok, di beberapa bidang pekerjaan, di beberapa perusahaan gitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa ngomongin sesuatu yang saya nggak punya datanya. Karena buat saya begini, sejauh yang saya tahu teman-teman saya berbisnis itu semuanya mencari karyawan itu based on kompetensi, bukan based on gender. Jadi yang saya tahu ya, jadi kalau memang masih ada di situ ya saya mungkin aja, kalau mungkin sih bicara mungkin aja. Buat saya nggak bisa bicara sesuatu yang saya nggak tahu. Yang saya tahu sedikit ya itu aja. Saya pun saat mencari karyawan juga basisnya kompetensi, bukan basis on gender. Jadi nggak ada hubungannya program yang kita lakukan yang empowerment perempuan dengan ada dugaan diskriminasi terhadap wanita di kota Bogor. Kita nggak ambil motivasi itu sama sekali. Jadi memang motivasinya karena kami melihat cukup banyak janda-janda, karena kebanyakan yang cerai itu jandanya anak, kalau mereka punya anak ini ikut sama ibu.
Iya kan? Kalau laki dia ngurusin dirinya sendiri. Terus jadi kita ingin mereka juga berdaya, gitu. Kita ingin mereka juga punya skill, kita ingin mereka juga tidak berketergantungan kepada siapapun selain dirinya sendiri. Oke, dan selanjutnya ada mewujudkan tata kelola transportasi yang terintegritas, aman, nyaman, mudah, ramah disabilitas, dan peduli lingkungan. Kalau kayak gitu berarti kita kan menggarap salah satu permasalahan dari mulai titik terkecil ya gitu, atau bahkan titik terkecil transportasi kota itu ya angkot gitu kan. Apakah Kang Eka nih punya solusi gitu untuk kedepannya bagaimana jika emang angkot dihapuskan atau angkot dikurangi, apa pekerjaan paham menarik angkot Kang? Gimana Kang? Kita nggak pernah bilang kita akan hapuskan angkot, jadi saya tidak pernah mention sama sekali. Bahkan mungkin saya sering challenge teman-teman yang menyalahkan angkot. Ya, kan kita challenge saja. Sekarang jumlah angkot ada berapa di Kota Bogor, jumlah kendaraan pribadi itu ada berapa di Kota Bogor. Kalau angkot menjadi salah satu variabel kemacetan di Kota Bogor, iya saya setuju. Tapi kalau angkot menjadi satu-satunya masalah kemacetan di Kota Bogor, kita harus kaji. Ya. Kita nggak bisa karena ada stigma Bogor sejuta angkot terus semua dituduh itu angkot. Angkot itu di Kota Bogor hanya ada 3.100 angkot. Kendaraan pribadi ada 75.000. Saya selalu pakai analogi. Coba kita hitung, kalau yang keluar satu hari 1.500 angkot, 50%. Mereka bisa mau berapa banyak? 20 orang, satu hari 10 orang. Misalkan, walaupun faktanya ada yang bisa 5 hari satu hari kan. Tapi anggaplah yang paling kecil 20 orang kali 1.500 itu 30.000 orang yang bisa diangkut hanya dengan 1.500 angkot. Nah, kalau 75.000 kendaraan, anggap yang keluar itu hanya 40%. Berapa banyak rata-rata bisa dia berangkut? Paling 2 orang kendaraan pribadi itu. Kalau 2 orang berarti dengan 30.000 kendaraan hanya bisa membawa 60.000. Sedangkan angkot 1.500 bisa bawa 30.000. Rasionya cukup jauh. Iya, jadi kalau kita tutup hidung angkot sebagai satu-satunya masalah atas kemacetan di Kota Bogor, kita nggak fair kalau kayak gitu. Nah, jadi menurut kami angkot iya, satunya karena tidak disiplin, ngetemnya terlalu lama. Ya makanya tadi pun saya bilang bahwa angkot itu titik masalah kecil gitu sebenarnya dari tata kelola yang tidak tepat gitu. Betul. Satu angkot tidak disiplin kalau kita bicara masalah angkot. Bukan hanya karena ngetemnya lama, banyak juga supirnya yang masih merokok, padahal kita mencoba MTK atau untuk merokok. Jadi kenyamanannya pun hilang dari situ. Terus yang kedua, memang pembangunan ruas jalan kita 3-5 tahun terakhir juga sedikit, kecil sekali. Sedangkan perekonomian bertumbuh, jumlah kendaraan bertumbuh, kan setiap tahun bertumbuh. Motor aja, compounding annual growth rate-nya setiap tahun itu 11%. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tahun 2019 itu 390.000, kalau saya nggak salah ya datanya ya. Itu mungkin sekarang kalau kita CAGR 11% itu sekarang udah hampir 500.000 berarti kendaraan motor kok di Kota Bogor. Sedangkan ruas jalan kita apakah pertumbuhannya 11% kan? Enggak. Jadi dari sisi itunya juga menurut kami ya ada salahnya juga. Terus kalau kita mau alihkan, kita mau shift tuh si habit masyarakat yang tadinya naik kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pertanyaannya udah nyaman belum? Sudah nyampe belum ke dalam menggunakan tujuan mereka? Kayak misalnya Jaklingko, kan kalau kami ingin kita duplikasi lah yang dilakukan DKI Jakarta, iya kan? Jadi punya feeder, terus integrated itu one tap, kita sekali tap bisa kemana aja, bayarnya cuma sekali. Nah, iya, angkot salah satunya juga, saya pernah ngobrol juga, angkot itu bisa jadi sunset business. Sunset itu kan, apa namanya? Tenggelam. Matahari yang akan tenggelam. Kalau mereka tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, karena pertanyaan saya sekarang ada di Kota Bogor semua angkot itu basisnya masih cash basis bayarnya. Sedangkan kita tahu habit masyarakat sudah mulai shifting ke cashless, iya kan? Nah kalau mereka tidak bisa berubah, yang akan ditinggalkan lama-lama. Akhirnya semua naik ojek online atau taksi online. Karena udah nggak punya uang cash untuk bayar. Jadi ke depan ya angkot juga harus, kalau kami ya berpikir nanti ke depan mereka harusnya dibuatkan shelter, berhenti nggak boleh sembarangan. Terus yang kedua diremajakan angkotnya. Kalau bisa pakai AC Pak. Terus yang ketiga cashless. Jadi
harus mengikuti. Jadi angkot ke depan tuh bukan hanya jadi feeder, bahkan bisa jadi transportasi utama juga, selama mereka bisa menjaga kenyamanan, terus disiplinnya. Ya, kalau yang paling penting sebetulnya ke depan, kalau supir angkot kayak gini, mereka nggak akan ngetem kalau mereka nggak mengejar setoran. Gimana caranya mereka nggak mengejar setoran? Ya, mereka harus digaji. Kalau mereka nggak digaji, ya akan tetap mengejar setoran. Itu juga. Saya tanya kemarin waktu saya ke pasar Bogor naik angkot, saya tanya setorannya berapa? 100.000. Iya, 100.000 per hari. Jadi ya harus ngetem mereka. Kalau nggak mereka rugi, bahkan nombok. Hampir mayoritas supir angkot yang beredar itu kan bukan pemilik angkot. Ada tengkulak, ya kita ajakin ngobrol aja tengkulak ya. Tadi ngobrol ya begini sistemnya yang bisa dipakai di Kota Bogor. Kalau ini semuanya harus kasih gaji, nggak bisa lagi angkot disuruh ngetem. Kalau enggak ya jangan di situ. Begitu, nah nanti terintegrasi dengan bis kita. Bis kita juga kan koridornya masih kurang cukup. Nah, jadi masih banyak orang yang dari tempat A ke tempat B harus turun terus naik angkot lagi. Akhirnya kenapa mereka nggak naik angkot aja udah? Kenapa mereka nggak naik ojek online aja? Biar langsung. Jadi ya PR-nya cukup banyak kalau kita bicara transportasi. Tapi intinya kita ngelihat kita punya role model, kita tinggal duplikasi. Mungkin yang nggak melakukan duplicate 100% gitu. Pasti ada yang kita custom karena ada perbedaan habit, structure dan lain-lain antara Jakarta dan Bogor, tapi contohnya sudah ada dan works gitu. Kenapa kita nggak ikutin? Iya kan? Jadi kalau itu bisa terbangun, apakah itu akan mengurangi macet? Iya, saya yakin. Apa itu akan signifikan? Enggak, selama ruas jalan baru sudah ditambah. Jadi penambahan ruas jalan baru dan integrasi transportasi publik serta kenyamanan transportasi publiknya ditingkatkan, insya Allah itu akan segera beres. Apa itu bisa dalam waktu 100 hari? Ya nggak mungkin. Itu jangka panjang. Nggak mungkin ya. Oke. Itu dia beberapa inovasi dari Kang Eka yang dari Kang Eka sebutkan. Selanjutnya apakah ada pertanyaan dari ibu, bapak, akang-akang? Oh boleh. Oke, siapa dulu? Oh, ibu dulu ya, ibu dulu ya. Oke, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kan swasta itu kan pembayarannya kan beda-beda ya Pak ya. Maksudnya ada limitnya enggak? Misalkan pembayaran 200.000 apa itu berangsur pada diskusi gitu kan? Dan Sekolah ya Bu ya? Sekolah ya. Sekolah. Kan kayak misal kami kan pembayarannya kan SD itu 100.000. Kita bisa subsidi full apa setengahnya gitu ya Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau kita kumpulin dulu aja ya, karena azan maghrib. Oke. Atau ada pertanyaan lagi, Bang? Kedua jadi kita kumpulin. Oke, abang dulu mungkin ya dari pertama. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya kepada saudara sebelumnya ini apresiasi dulu kepada acara ini ya, Paksa Bicara yang luar biasa. Saya kira mencoba menggali dan menguji pemikiran calon-calon kita dan apresiasi dengan KPK yang berani tampil di Paksa Bicara. Nah, saya mau bertanya mungkin sedikit lebih kepada pemikiran KPK ya. Yang saya kira luar biasa tadi menjelaskan salah satu hal tentang shifting, tentang memang hari ini ke depan dan seterusnya banyak perubahan, banyak transformasi dari satu hal ke hal yang lain, dari sesuatu yang konvensional menjadi sesuatu yang lebih modern. Nah, kalau menurut pandangan Kang Eka sendiri, kita juga kan punya dasar misalnya kebudayaan, kita juga punya fundamental keagamaan, kan? Nah, kira-kira bagaimana mensiasati kedua hal yang terus beriringan antara kemajuan zaman dengan apa yang menjadi hal-hal yang sebenarnya itu nilai luhur, kearifan lokal, fundamental. Jadi pertanyaan saya menurut Kang Eka, kira-kira apa yang memang kita harus adaptasi untuk terus maju ke depan? Terus hal apa yang memang sebaiknya yang kita pertahankan, apapun itu yang terjadi, zaman semacam apa, tapi value apa yang memang harus dari kita sebagai
umumnya sebagai bahasa Indonesia, mungkin khususnya calon wali kota Bogor dan sebagai warga Bogor. Begitu Pak Eka. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eka dan teman-teman dari Paksa Bicara. Singkat aja Pak, saya mau tanya. Ini kan ada konflik di Kota Bogor dengan pertanyaan masjidnya yang di sekitar Kota Baru. Nah, jika Bapak dan Pak Dokter ini terpilih menjadi wali kota, jadi pemimpin kami di sini di Kota Bogor, problem solving apa Pak yang Bapak tawarkan dan bagaimana cara penyelesaiannya? Terima kasih. Pertanyaan dia kayaknya. Ya, iya sedikit sama sih pertanyaan agak menyinggung juga. Oke kan langsung aja jawab Pak dari pertanyaan pertama tentang kegiatan sekolah. Ya Bu, sekolah itu yang kita subsidi itu Bu. Pertama terima kasih pertanyaannya, Ibu yang bertanya juga kemana? Apa jawab Felix dulu ya? Karena yang pertanyaannya nggak ada. Oh iya, boleh salah tahu aja boleh. Kang Felix tadi pertanyaannya antara budaya, warisan budaya dan kehidupan kita saat ini kan maju teknologi, benar ya? Jadi kurang lebih begitu. Benar, saya setuju. Sebetulnya antara culture yang kita punya, sejarah yang kita punya dengan kemajuan teknologi itu bukan berarti kita harus memilih. Jadi kita bisa menjalankan semuanya bareng-bareng, sama-sama bisa jalan. Contohnya ada nggak? Ada. Jepang itu salah satu negara yang masih punya culture sampai saat ini, dan itu masih dipertahankan. Bagaimana cara mereka mempertahankan adabnya mereka, bagaimana cara kebiasaan mereka, pride mereka. Tapi kemajuan teknologi mereka bisa dapatkan juga. Jadi bukan berarti harus memilih, sama kayak misalkan sering ada pertanyaan dulu itu, bagaimana mungkin bisnis bisa bersatu dengan idealisme? Loh, kenapa nggak bisa? Saya bilang bisa aja tuh. Kita berbisnis ideal tuh bisa aja. Jadi stigma-stigma seperti itu tuh sebetulnya ada karena pembicaraan-pembicaraan kecil awalnya, tapi menjadi besar karena tidak bisa dibantah. Karena tidak ada yang membantah. Actually ya, padahal di praktis itu sebetulnya nggak selalu begitu. Tidak semua bisnis itu brengsek. Jadi bisnis yang karena kalau menghasilkan untung pasti ada yang dizolimi loh, dan selalu seperti itu. Justru menurut saya bisa berjalan dengan selaras, sama seperti kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu kan tentang bagaimana cara kita hidup. Tapi culture itu memang tidak bisa semua kita ambil. Contoh di dalam budaya misalnya, di dalam budaya itu kan yang kita tahu berbelakang itu kan ada habit, ada kebiasaan. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang itu kan semua ada tuh ceritanya sampai dengan kita sekarang. Bagaimana cara kita menghadapi masalah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, itu ada. Nah itu tetap bisa kita ambil. Misalkan kita orang timur, apakah kita orang timur karena ingin mengikuti kecanggihan teknologi barat, terus akhirnya harus kita ke barat-baratan semuanya? Kan enggak juga. Kita enggak, kayak misalkan contoh di Amerika anak 17 tahun sudah lepas dari orang tua. Anak-anak panggil orang tuanya nama, kan kita nggak perlu bawa itu karena tidak ada dampaknya sama sekali sebetulnya terhadap kemajuan hidup kita. Kita punya culture sendiri dan ini tetap kita jaga mudah-mudahan ke depan. Kayak mereka tidak perlu menikah, living together juga nggak masalah. Kita nggak bisa karena kita punya norma, iya kan? Norma-norma kita itu basisnya satu dari culture, yang kedua dari agama. Jadi kan disatukan akhirnya jadi satu norma. Jadi kalau menurut saya ke depan saya sangat mendorong sebetulnya kebudayaan Bogor, Sunda kayaknya ada di situ untuk kembali diceritakan kembali value-value-nya. Butuh satu tempat memang yang bisa merepresentasikan sebetulnya orang Bogor itu dulunya seperti apa, orang Bogor itu adabnya seperti apa. Nah itu ke depan memang harus ada tempatnya. Itu kan kita bisa dengar dari cerita-cerita. Karena jujur saya agak masih belum menemukan satu jalan yang jelas gitu tentang kita sejarah di Kasundaan ini dan di Kota Bogor, karena terlalu banyak perspektif dari budayawan yang memang lebih paham. Dan
Dr. Ayata sama saya juga, kita paham dan kita sadari kita bukan orang yang menguasai segala bidang. Jadi pasti nanti kita akan libatkan, kalau ngomongin soal budaya, pasti kita akan libatkan budaya-budayawan. Jadi kami berharap ke depan juga budayawan bisa ijma itu kesepakatan para ulama kan, karena itu kesepakatan para budayawan. Jadi bisa ijma keluar satu cerita itu soal Sunda itu seperti apa. Nah itu akhirnya bisa diambil tuh sama anak-anak kita ke depan, supaya mereka bisa mencontoh sebenarnya leluhur mereka tuh gimana sih dalam memperlakukan orang tua, dalam berhubungan dengan sesama, dalam memperlakukan alam, ya kan? Kan itu biasanya bisa menjaga kita nilai-nilai itu di combine dengan nilai-nilai agama masing-masing. Jadi kalau sejarah atau budaya yang historical dan punya value harusnya bisa diimplementasi dan diaplikasikan kita saat ini. Dan kemajuan teknologi seperti internet, bahkan sekarang juga internet kan katanya udah masuk 3.0 ya, jadi sudah masuk web 3 sekarang tuh. Saya juga alhamdulillah masih ngikutin kenapa web 3 seperti apa, walaupun memang masih di luar sana juga masih belum jelas arahnya mau kemana web 3 itu. Jadi tidak bertentangan dengan culture yang ada kita saat ini. Jadi kita bisa adopsi tanpa kita harus mengadopsi culture mereka. Karena di barat pun antara culture terus cara kita hidup itu juga berbeda sebetulnya, dua hal yang berbeda. Jadi ke depan harusnya memang tidak menjadi masalah soal itu. Cukup pada referensi. Nah, ya dapat disetujui sih bahwa budaya itu bisa menjadi penjualan tertinggi satu negara juga ya. Contoh Jepang, wah maju banget. Oke, si Emil belum datang ya? Dan tadi si Akang pertanyaannya ngeri seperti. Oke, dong. Saya ditanyain berkali-kali. Iya, sebetulnya gini, kalau saya bicara idealisme saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin, satu pemimpin itu harus adil. Nah, saya kalau masalah bias, saya jujur saya belum begitu tahu akar permasalahannya itu apa. Jadi yang saya pahami memang ada perbedaan antara dua kelompok Islam tentang representasi dari Islam itu sendiri sebetulnya seharusnya seperti apa. Nah, tugas pemimpin itu harus fair. Jadi kalau menurut saya, bolanya sebetulnya bukan di pemerintah, bolanya ada di Majelis Ulama Indonesia. Karena ini, kalau kita mau bicara soal sesat atau tidak sesat satu aliran, itu kan bukan tupoksinya atau bukan kewenangannya dari satu kelompok atau kelompok lainnya. Karena sangat berbahaya kalau misalkan satu kelompok bisa menjustifikasi kelompok lain itu sesat. Kita punya Majelis Ulama Indonesia yang seharusnya menjadi pilar terdepan di situ. Nah, apapun keputusan MUI nanti bisa jadi rekomendasi untuk pemerintah mengambil kebijakan. Itu satu. Tapi yang kedua, kan di situ juga ada polemik sosial. Jadi ada dampak sosial. Tentu itu harus dipikirkan. Kita juga tidak bisa membiarkan kerusuhan sosial itu berlarut-larut, karena nanti akan menjadi besar dan bahayanya bisa jadi konflik horizontal yang mungkin bisa malah panjang konfliknya dan merugikan kita semua bukan hanya yang diuntungkan. Karena terkadang mengambil keputusan itu tidak hanya benar, tapi harus baik. Jadi kita juga harus bijak menjadi pemimpin. Kalau yang ada di kepala saya saat ini ya, mungkin yang pertama adalah mediasi. Walaupun saya yakin sudah dilakukan berkali-kali mediasi, saya yakin sudah dilakukan berkali-kali mediasi. Tapi kan yang kita tidak tahu, pemimpinnya memang berada di tengah atau lebih condong ke kanan atau ke kiri, kita tidak tahu. Jadi keputusan yang diambil juga akhirnya mencondong. Kita harus berusaha di tengah, harus adil menyikapi masalah itu. Jadi nanti harapannya outputnya juga bisa adil. Tidak akan menyenangkan semua pihak, pasti. Namanya kita menyelesaikan konflik, dua orang berkonflik. Kalau kita mengambil keputusan yang baik dan benar, pasti kan ada yang dirugikan. Tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Terus yang kedua, kalaupun itu tidak jalan, kita akan cek juga bisa jadi ada permasalahan dari perizinan. Soal bangunan yang tidak layak atau bisa menyebabkan kemacetan dan lain-lain, itu bisa. Atau mungkin direlokasi seperti GKI Yasmin. Karena yang saya dengar terakhir
pihak NIA itu sudah mau direlokasi, tapi mereka minta garansi di tempat yang baru tidak lagi di demo untuk membangun. Nah, garansinya ini nggak ada. Nah, menurut saya kalau mereka sudah mengalah dan mau pindah, ya garansi dong. Jadi harus fair, kita jangan, karena saya jujur masalah ini sensitif. Kenapa? Karena terlalu banyak aliran di dalam Islam itu sendiri, dan menurut saya itu hak kita masing-masing. Kita kan banyak yang bilang begini, jangan merasa benar sendiri apa ya, kalau saya itu jangan, saya bilang kalau saya memilih Islam yang saya jalani saat ini karena saya yakin betul itu yang paling benar. Saya memilih agama Islam karena saya yakin agama Islam paling benar. Iya, ngapain kita jalani sesuatu yang kita nggak yakin benar? Sama teman-teman yang memilih agama Kristen, Hindu, meyakini bahwa agama Kristen dan Hindu itu paling benar. Pasti itu, Pak. Nggak mungkin tidak. Terus kalau merasa benar tidak boleh menyalahkan orang lain, nggak bisa. Karena ajaran kita itu berbeda. Jadi kita kadang terjebak dalam kata-kata manis, narasi-narasi yang cantik, tapi sebenarnya salah secara logika. Jadi kayak misalkan kita jangan mencari perbedaan, cari persamaannya untuk saling toleransi. Loh, saya nggak perlu kita sama kok untuk saya menghormati Anda gitu. Nggak perlu. Saya cuma harus meyakini bahwa kita diciptakan berbeda. Iya kan? Pasti ada alasannya. Saya menghargai Anda, walaupun kita 100% berbeda, nggak ada satupun yang sama. Bisa kita menghargai Anda selama Anda tidak mengganggu saya, dia kan menghargai saya. Jadi menurut saya pasti ada solusi. Saya yakin kalau kita duduk kepala dingin, dan apalagi yang saya dengar terakhir belum tentu benar ya, karena memang jujur saya belum terlalu dalam sih melihat konflik itu, karena menurut saya lebih banyak hal-hal yang lebih fundamental dan krusial yang harus segera diselesaikan. Contohnya soal pendidikan, soal kesehatan dan lain-lain. Itu salah satu isu, salah satu isu yang kita juga sudah diminta untuk nanti ke depan mau ngapain. Dan dari beberapa kelompok semua beda, yang satu ingin dibangun, yang satu ingin itu tidak dibangun. Jadi kita harus cari betul ini sebetulnya yang lebih punya dampak maslahat untuk masyarakat itu yang mana. Jadi punten kalau jawaban saya tidak memuaskan ya, karena saya udah mulai belajar jadi politisi kayaknya di akhir-akhir ini. Oke, itu jawabannya ya. Cukup Bang. Karena saya yakin gak puas. Karena kalau saya tanya juga jawabannya harus langsung enggak dibongkar. Kita nggak bisa begitu ternyata. Karena banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam mengambil itu, karena ada dampak sosial. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, jadi yang mana yang lebih banyak kebaikannya, walaupun mungkin bisa jadi salah, bisa jadi itu yang bagus. Nah, salah benarnya atau baik buruknya itu bukan based on aturan, tapi based on perspektif kan, ketika ya kan terlibatnya kita tuh di situ-situ. Kalau semuanya ngikutin aturan mah gampang. Cuman masalahnya kalau dibiarkan gitu akan ada korban jiwa, dan itu pun tidak worth it untuk memperjuangkan apapun menurut saya. Jadi itu dulu. Jadi ya tadi satu, kita diskusi bersama MUI, ya kan, karena MUI kan kita kok fakir ilmu kan, iya kan, di soal agama itu kan kita fakir ilmu, yang tahu sesat tidak sesat, benar atau salah itu ya MUI. Jadi kita serahkanlah sama alim-alim itu yang pada berilmu kan, kita serahkan gimana fatwanya, biar mereka yang menelisik nanti keluarkan aturan apa menurut mereka. Tapi kalau masih di situ juga tetap tidak bisa, ya kita diskusi dan ngobrol. Karena dua-duanya warga Kota Bogor pasti. Yang nolak warga Bogor, yang berdiri juga warga Bogor. Begitu. Jadi insya Allah sih dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan masalah itu akan selesai. Karena saya yakin pasti ada solusinya, hanya perlu sabar aja. Kan kita ngambil solusi itu nggak bisa cuma 1 kali meeting terus selesai. Iya kan? Tapi harus diingat, jangan berubah-berubah. Kadang yang meeting 1 oke, udah begini, ya udah catat, nggak boleh berubah lagi. Gitu kan? Oke, begitu ya. Ada yang mau nanya lagi? Atau oke, silahkan. Tapi itu si akan bisa dibantu.
Iya, tapi bisa semua. Ya, atau ke depan aja tuh. Ya sebenarnya, karena kalau saya tidak akan bertanya untuk berkaitan dengan persoalan-persoalan, saya sangat ilmiah sekali, sangat luar biasa. Itu harusnya di forum ilmiah. Saya hanya ingin tanya, karena kita ini lagi pencalonan wali kota Bogor. Nah, ini yang luar biasa nih. Yang pertama saya bertanya, kenapa Bapak sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan serta usaha kecil di kota Bogor? Kemudian, karena kini pencalonan wali kota, sampai sejauh mana teman-teman kita ini semua memperjuangkan untuk kemenangan Bapak di target jadi wali kota Bogor, untuk memimpin kota Bogor. Saya tidak akan bertanya yang lainnya, itu saja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mengapresiasi kepada ini paksa bicara ya. Ini suatu momen yang sebenarnya bagus sekali nih, tapi kok sayang peminatnya nggak begini ya. Mungkin promosinya kurang nih. Karena ini kita untuk ketemu dengan calon itu secara langsung itu susah nggak? Susah Pak. Nah, saya sampaikan susah kenapa? Karena saya merasakan sendiri Pak. Saya pedagang pasar Bogor Pak. Dari 5 calon yang ada ini, hampir semuanya tidak peduli Pak, tidak mau datang Pak. Kenapa ya? Ini apakah memandang bahwa pasar Bogor itu tidak ada suaranya atau gimana ya? Padahal Pak Eka ini jujur ya, saya sampaikan suara pasar Bogor itu cukup besar Pak, cukup besar Pak. Walaupun mungkin pandangan mayoritas itu menganggap bahwa pasar Bogor itu adalah warga kabupaten. Tapi perlu diingat Pak, walaupun para warga kabupaten, keluarganya banyak di kota juga Pak. Jadi ini sangat mengganggu juga untuk merepresentasikan calon yang diharapkan. Oke Pak, itu sementara mungkin yang ingin saya tanyakan ke Bapak itu sebenarnya banyak Pak. Tapi mungkin karena saya sebagai pedagang, saya batasin saja mungkin Pak yang terkait dengan masalah kami aja Pak, pasar Bogor ya. Jujur saya tadi sampaikan kecewa karena saya sampai saat ini, sampai menjelang hari hari tenang, ini belum pernah berdiskusi dengan calon dari nomor 5 ini, belum pernah. Tapi saya tahu katanya ada Pak Eka yang terakhir ke pasar Bogor ya. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Bahkan Bapak saya lihat itu melihat dengan 100 ribu bisa belajar cukup banyak ya Pak ya. Itu kebetulan Bapak memperlihatkan bahwa dengan uang 100 ribu itu kalau belanja di pasar tradisional masih bisa belanja dengan hasil yang cukup banyak. Mungkin kalau di pasar yang sudah modern uang 100 ribu nggak ada apa-apa Pak. Ya, tapi saya di sini akan bertanya sama Bapak nih, ya, bahwa sejauh mana Bapak mengetahui, sebenarnya saya ingin tanya ke Pak Rendra ya, tapi sayangnya nggak, Pak dokternya nggak datang ya, karena ini ada kaitannya dengan statement Pak dokter yang waktu di debat itu ya, itu jujur saya merasa kecewa Pak, tapi saya ingin bertanya, saya itu bukan gimana, saya ingin lebih jelas lagi sejauh mana yang disampaikan oleh calon nomor 5 ini terkait dengan pasar Bogor. Jangan sampai kami itu salah persepsi, karena yang kami tangkap itu dengan jawaban debat pertama itu sangat mengecewakan Pak, jujur sangat mengecewakan, karena di situ yang ternyata dari kami itu adalah bahwa dari paslon nomor 5 itu ingin memindahkan Pak, memindahkan pedagang. Ya, ingin memindahkan pedagang itu poinnya yang saya tangkap. Ya, padahal tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak pro dengan UKM, ya UMKM ya. Nah saya melihat bahwa pasar Bogor itu adalah sesungguhnya adalah UMKM yang sesungguhnya Pak.
Ya, di situ banyak usaha-usaha kecil, menengah, yang besar itu hampir tidak ada, Pak. Mayoritas menengah. Dan disitulah terkumpul, terfokus di situ. Jadi kalau Bapak mau fokus di situ, saya pikir program yang Bapak sampaikan itu sangat mengena, Pak. Tapi pertanyaan kenapa Bapak mau memindahkan pedagangnya? Bahkan sepakat untuk melakukan tadi revitalisasi. Ya, walaupun saya setuju dengan revitalisasi, asalkan dengan catatan Pak ya, tidak merubah atau tidak mengganggu pedagang-pedagang yang saat ini sedang berjualan, artinya pasar tradisional. Jangan dirubah untuk hotel atau dan sejenisnya. Itu yang saya ingin tanyakan sebenarnya supaya menggali tidak salah informasi, ya. Karena yang fakta yang sedang ada sekarang ini kan Bapak tahu sendiri apa yang terjadi dengan yang namanya Plaza Bogor. Mungkin Bapak juga tahu, bahkan Pak Renapin bilang ya, itu sudah sekian lama tidak ada tindak lanjutnya. Kenapa? Makanya saya tanya ke Bapak, kalau Bapak nanti suatu saat terpilih, apakah Bapak sepakat Pak dengan adanya revitalisasi yang sekarang dilakukan? Karena faktanya yang saya lihat Pak, mungkin Bapak tahu sendiri, revitalisasi pasar yang sekarang ada ini mungkin saya salah, aku mungkin kurang tahu, mungkin Bapak bisa jelaskan. Tolong sampaikan ke saya atau ke kami fakta bahwa hasil revitalisasi itu yang mana Pak yang menjadi lebih bagus atau lebih maju? Karena faktanya yang sekarang dilakukan oleh pemimpin yang sekarang ini, revitalisasi yang dilakukan ini justru tidak ada yang lebih bagus Pak. Ya, pasar Jambu 2 Bapak lihat sendiri seperti apa, pasar Pamoyanan seperti apa, dan sekarang ini Sukasari juga katanya ini diperuntukkan untuk pasar Bogor, ya, pedagang pasar Bogor dan nanti ke Jambu 2 juga. Jadi dua, artinya kita pasar Bogor akan ditiadakan. Ini saya minta suatu penjelasan yang akurat supaya kita juga tahu itu arahnya kemana Bapak. Karena kami jangan sampai sudut Pak, kalau Bapak itu sama saja dengan pemimpin yang sekarang Pak, dengan Pak Bimaria itu sama saja ingin mentelatarkan kami pedagang pasar Bogor. Ya. Jadi saya ingin ada satu perubahan karena dari Bapak itu tadi glowing ya Pak ya, glowing itu artinya ya kita juga ingin sama-sama senang juga Pak. Ya tentunya dengan program Bapak yang tadi saya dengar itu sangat bagus sekali ya. Tapi tolong dijelaskan khususnya yang terkait dengan pasar Bogor, apa program Bapak yang sesungguhnya Pak. Barangkali itu Pak yang saya ingin sampaikan. Yang lainnya mungkin nanti menyusul dan mungkin bagi kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan Dewa. Enak-enak deh, tanya asik-asik nih. Tadi dari Pak Ucok Ya. Pak Ucok dulu. Kenapa fokusnya kita ke kesehatan, pendidikan, dan UMKM? Satu, karena itu sebetulnya kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu di kesehatan, di pendidikan, dan bisnis, di usaha. Jadi kalau tiga kebutuhan dasar itu sudah kita penuhi, dan IPM juga kan kualitas indeks pembangunan manusia dihitungnya dari situ. Jadi kalau itu sudah bisa kita penuhi, insya Allah Kota Bogor akan menjadi kota yang lebih baik. Satu, kesehatan kita masih punya problem. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa di sistem kesehatan kita masih punya masalah. Masih banyak ketidakadilan dalam mendapatkan akses kesehatan. Pendidikan juga masih punya masalah. Bahkan kita ini selalu digaungkan untuk bonus demografi. Bonus demografi itu artinya 2045 itu sekitar 62% warga Indonesia itu di angka produktif, di umur produktif antara 23 tahun sampai 45 tahun kalau saya nggak salah. Nah, apakah cukup dengan produktif saja, dengan umur produktif? Kan tidak, pasti kan harus diisi kepalanya. Jadi tetap harus kompetitif. Makanya kalau pendidikan kita tidak bisa diakses oleh semua pihak karena masalah biaya, pada akhirnya bonus demografi itu akan sulit untuk diraih. Nah terus yang ketiga soal UMKM, itu saya sudah jelaskan kalau UMKM itu menyumbang 54% dari GDP kita, dari gross domestic produknya Indonesia. Nah kalau saya sama ratakan berarti Kota Bogor juga ada namanya PDRB, produk domestik regional brutonya Kota Bogor 53 triliun setahun. Itu juga berarti kan kalau kita samakan ratanya 54%, berarti sekitar 28 triliun
itu disebabkan oleh UMKM transaksi. Jadi kita justru tidak punya alasan untuk kita tidak support UMKM. Kalau melihat angka itu, berarti yang harus kita besarkan justru UMKM-nya. Semakin besar UMKM-nya, mungkin mereka, atau bukan mungkin, pasti semakin besar bisnis, pasti kita akan menambah lapangan pekerjaan karena kita pasti butuh karyawan kan kalau bisnis kita semakin besar. Jadi 3 faktor itu memang menjadi concern kami, karena kalau tiga sektor tadi sudah selesai diperbaiki, insya Allah kita akan menjadi kota yang lebih baik ke depannya. Warganya sehat, warganya pintar, warganya kenyang. Kan sesederhana itu. Oke, saya kemarin saya speech di kampanye akar, saya bilang tugas pemimpin itu adalah mengisi kepalanya, mengisi perutnya, dan menenangkan hatinya warga. Isi kepala lewat pendidikan, isi perut lewat makanan, lewat tadi bantu UMKM dan lain-lain. Tenangkan hatinya lewat keamanan, lewat kenyamanan. Kan itu sebenarnya tugas pemimpin kalau kita mau simplify. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Pak Ucok ya. Nah terus yang kedua tadi pertanyaan Pak Ucok, sudah sejauh mana tim di sini dalam mengkondisikan atau membantu pemenangan Pak Hendra dan Eka Maulana? Sejauh yang saya lihat, alhamdulillah mereka sudah maksimal. Memang saya terakhir di komite, saya minta mereka tidak hanya maksimal, karena kalau maksimal itu mungkin yang lain juga maksimal. Kita butuh yang eksponensial. Jadi saya bilang kita butuh justru menabrak limit itu. Bukan artinya kita melanggar aturan. Ya kita menabrak limit kelelahan kita lelah biasanya tidur, akhirnya kita tabrak. Karena pertarungan ini adalah pertarungan yang tidak ada remedial, tidak ada lagi. Kita nggak ada putaran kedua kan sekarang. Jadi insya Allah sih semangatnya masih dibakar walaupun lelah. Tapi mereka tahu karena motivasinya. Karena saya tuh bukan doktrin, semua tim saya di sini tuh kenapa mereka mau gabung? Karena kita diskusi, kita ngomongin value, kita ngomongin masalah, kita punya motivasi yang sama. Akhirnya kenapa semua masing-masing di sini? Bukan karena berapa banyak dibayar, karena kalau itu saya rasa nggak akan long lasting ya. Seberapa banyak sih, seberapa besar sih? Pada akhirnya mereka hanya working. Saya bilang saya nggak butuh kalian hanya working, saya butuh kalian itu fighting. Jadi apa kita tuh berjuang, bukan hanya bekerja di sini. Jadi tim di sini tuh alhamdulillah berjuang. Dan tapi kami sadari bahwa siapapun yang menang di 27 November nanti itu sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi ini adalah bentuk ikhtiar kami, karena nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu siapa yang akan menang nanti. Ya ikhtiarnya adalah seperti ini. Jadi alhamdulillah buat saya tim kami sih sudah luar biasa maksimal Pak Ucok ya. Dan insya Allah kita bisa menang di 27 November ke depan. Bapak tadi Bapak siapa? Yang berjuang? Pak Udin? Pak Amin? Pak Amin? Iya. Jadi kalau kemarin di debat Dr. Hendra betul sudah menjawab, memang secara teknis gedung itu sudah harus dibongkar. Secara teknis gedungnya tidak bisa dipertahankan dan harus dibongkar. Jadi siapapun yang jadi wali kota, gedung itu pasti dibongkar, tidak mungkin tidak. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah direvitalisasi atau dialihkan fungsi, begitu kan? Nah, kalaupun direvitalisasi, menurut saya kan gini, harusnya yang mengambil keputusan itu kemarin itu PJ Wali Kota, karena PJ Wali Kota itu tidak punya kepentingan politis apapun. Dia bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang harus diambil. Tapi kalaupun direlokasi, bukan berarti pemerintah tidak memikirkan nasib UMKM, kecuali dibongkar tanpa dipersiapkan relokasinya. Menurut saya kan gini, saya paham perspektif Bapak, cuma Bapak juga harus melihat perspektifnya pemerintah dan perspektifnya masyarakat yang lain. Iya kan? Kan mungkin kalau misalkan Kabima kemarin mengambil keputusan akan direlokasi, dia kan mungkin punya perspektif lain. Karena di situ akan Surya Kencana butuh tempat parkir, karena banyak wisatawan dan lain-lain. Akhirnya itu harus dibongkar, dibuatkan relokasinya di Jambu 2 dan Pasar Gondo. Nah kalau misalkan Bapak nanya ke saya, performance dari revitalisasi yang sudah ada Jambu 2 dan Pasar Gondo juga nggak baik. Saya nggak tahu kalau itu. Saya tidak tahu baik itu ukurannya apa. Kalau misalkan dari fasilitas tentu jauh lebih baik, gedungnya jauh lebih bagus, lebih nyaman untuk pedagang, untuk pembeli untuk datang ke situ dan pedagang untuk berjualan. Tapi kalau dari sisi penjualan, ya saya harus lihat datanya perputaran uang di sana apakah bertambah atau berkurang. Itu saya nggak paham. Nah, soal
itu akan direvitalisasi atau tidak. Kemarin kan saya memang kesana berkeliling Pak ya, jadi saya bukan hanya belanja. Jadi kalau tadi Bapak bilang berada di sana, saya sebetulnya ke sana cukup lama itu. Saya ngobrol sama semua pedagang. Memang karena kalau Bapak lihat kebiasaan saya itu tidak pernah mengumpulkan massa, jarang sekali, bukan nggak pernah, jarang sekali saya mengumpulkan massa. Saya yang datangin ke rumah-rumah. Nah sama kemarin ke Pasar Bogor, saya datangin pedagang-pedagang, saya yakin ngobrol. Saya tahu 100% di situ pasti tidak mau direvitalisasi. Tapi percaya, enggak, ternyata saya salah Pak. Setelah saya kemarin ngomong, mereka mau kok dipindahkan. Setengahnya mungkin mau dipindahkan. Yang ngobrol sama saya, setengahnya asal di gedung yang baru itu tidak mahal Pak. Jadi yang jadi permasalahan sekarang itu bukan tidak mau dipindah saja. Memang ada yang nggak mau dipindah karena takut pelanggannya Pak nanti susah nyari apa dan lain-lain, itu jadi alasan. Ya kan begitu. Saya tanya kenapa nggak mau dipindah? Kan di tempat yang baru juga enak layak dan lain-lain karena pelanggan apa dan lain kita harus mulai dari nol. Ini kan asumsi Pak, balik lagi. Tapi yang mau dipindah, saya mau Pak dipindah, tapi jangan mahal-mahal. Berarti ada dua perspektif tuh Pak di pedagang pasar itu sendiri, bukan hanya satu. Jadi tidak 100% menolak dipindah iya, tapi ada dua alasan yang berbeda yang saya temui. Yang satu memang hampir semua bilang yang ingin tetap di situ karena memang pelanggannya mereka suruh takutnya di tempat yang baru. Yang lain karena di tempat baru menurut mereka mahal. Nah mahal ini kan harus kita punya benchmarking juga. Kita harus punya standar. Mahal itu seberapa? Mahal itu acuannya kita perbandingkan dengan yang mana? Iya kan? Jadi sama begini. Bapak UMKM ya pastilah usaha mikro, usaha menengah kecil dan mikro pasti masuk ke situ. Kan yang saya tahu juga acuannya di bawah 4 miliar ya, omset di bawah 4 miliar per tahun maksudnya ke UMKM. Makanya dia belum kena PKP biasanya dulu yang ada. Jadi memang mengambil keputusan Pasar Bogor. Menurut saya satu itu pasti dibongkar. Siapapun yang jadi dari 5 paslon ini, Pasar Bogor itu pasti dibongkar karena bangunannya sudah tidak layak. Bahkan saya terakhir juga sempat tanya ke Pak PJ wali kota, sudah dilakukan tes fisik itu konstruksinya sudah dan tidak layak harus dibongkar. Kalau tidak dibongkar berbahaya Pak. Nanti kalau ada gempa sedikit terus rubuh, yang disalahkan pasti pemerintah Pak. Dan saya sadar betul begitu saya maju di sini, saya tidak mungkin bisa mengambil keputusan yang menyenangkan semua pihak. Pasti ada yang menentang. Tapi yang kita ambil adalah keputusan yang memang lebih menguntungkan mayoritas. Dan rakyat Kota Bogor itu kan bukan hanya pedagang Pasar Bogor. Sama kayak misalkan PKL datang ke sini, saya tanya Bapak melanggar tidak berjualan di trotoar? Melanggar, mereka sadari kok mereka melanggar. Tapi mereka mau diperlakukan secara manusiawi. Kan yang jadi masalah sekarang ini adalah para PKL, para pedagang-pedagang UMKM, para pedagang kecil itu datang diskusi. Pemerintah sudah buat keputusan. Jadi kita datang ke diskusi itu bukan dalam botol yang kosong. Kita datang ke diskusi, kita udah punya keputusan. Ngobrol begini itu hanya formalitas. Nah kami nggak mau begitu. Kita mau kita share kira-kira apa keputusan yang terbaik. Apa mungkin kan nanti masih ada fungsi besar, mungkin Pak. Buat kami ya, mungkin nggak mungkin aja. Kita kan harus lihat kajiannya. Kita nggak bisa main ambil keputusan karena ada penolakan. Karena gini, pemerintah itu bekerja itu berdasarkan kepentingan warganya, dan warganya itu banyak. Bapak percaya nggak orang di Lebak Pasar itu mengeluh karena sampah di Pasar Bogor sekarang tidak terurus? Jadi warga di Lebak Pasar di belakang itu juga menunggu kapan Pak mau dibongkar, karena mereka airnya jadi bau. Itu kan warga Kota Bogor juga yang harus dipikirkan. Jadi perspektifnya saya nggak bisa ambil dari perspektif Bapak saja. Mungkin apa yang dijawab dokter di debat itu akan terdengar tidak pro terhadap UMKM, padahal tidak. Karena pedagang Pasar Bogor mengambil jawaban itu dari perspektifnya sendiri, tidak dari perspektif pemimpin. Yang dipimpin itu banyak sekali dari elemen masyarakat, dari semua elemen masyarakat, bukan hanya satu elemen. Jadi kita betul-betul harus mengambil keputusan yang benar, yang adil. Dan insya Allah menurut saya dengan disiapkannya relokasi terlebih dahulu sebelum dibongkar, itu sudah adil. Karena yang tidak adil itu ketika dibongkar dulu relokasinya nggak dipersiapkan, itu baru nggak adil. Apa dibongkar, disuruh berhenti jualan atau disuruh pindah, tapi tempat relokasinya nggak disiapkan.
Dan pemerintah sebelumnya kan sudah menyiapkan memang tempat di Jamburuan dan di Sukasari kan. Nah soal harganya ini ya itu nanti kalau memang itu keluhannya dan memang pengusaha-pengusaha yang terlalu tinggi mematok harga atau di pasar yang terlalu tinggi mematok harga, ya kita minta turunkan nanti harga. Karena kan ada investasi di situ kan, semua pasar itu kan di build terus transfer namanya skemanya ya BT, jadi pengusaha yang bangun selesai laku dikembalikan kembali ke pemerintah nanti untuk operasionalnya. Nah ini kan ada investasi yang masuk karena tidak pakai APBD untuk membangun pasar itu dulu, jadi ada pengusaha yang investasi. Dan semakin banyak investasi masuk ke Kota Bogor juga harusnya semakin besar lapangan pekerjaan tercipta. Jadi permasalahan Kota Bogor ini memang harus nanti pasti kalau kami dilantik saya akan undang Pak pedagang pasar Bogor. Apakah kami masih membuka untuk ada fungsi pasar di situ? Pasti Pak. Semua kemungkinan pasti akan kami buka. Tapi apakah saya akan memastikan hari ini bahwa fungsi pasar itu akan tetap ada? Saya nggak bisa. Karena tentu saya harus punya kajiannya dulu. Saya harus betul-betul tahu. Karena balik lagi. Saya yakin sudah banyak kajiannya tentang pasar Bogor. Dampaknya seperti apa kalau itu diteruskan pasar? Dampaknya seperti apa kalau itu tidak diteruskan menjadi pasar? Nah ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Dan insya Allah keputusan yang atau kebijakan yang diambil oleh Dr. Raina dan saya ke depan itu adalah keputusan yang memang paling adil. Karena kami tidak punya kepentingan apapun untuk pribadi terhadap pasar itu. Jadi saya sih terima kasih banyak. Karena jujur saya ngobrol di pasar Bogor itu sudah sering banget. Dan bukan hanya dengan pedagang, dengan warga, dengan para teknokrat gitu, kita udah ngobrol juga kan. Ada juga yang melihat dari sisi estetika, ada yang juga melihat dari sisi fungsi. Kan kita harus sekarang punya tempat parkir dan lain-lain. Kan kita ini objek wisata di Kota Bogor ini relatif hanya satu Pak, kebun raya. Dan kenapa orang tidak mau ke kebun raya? Karena dari tempat parkirnya susah. Jadi itu juga harus dipikirkan. Jadi banyak matriks yang harus kami pikirkan untuk sampai nanti menjadi satu keputusan. Tapi insya Allah kami tidak akan menzolimi siapapun Pak. Jadi saya selalu percaya bahwa dalam setiap keputusan yang diambil itu ada win-win solution. Win-win itu bukan berarti menyenangkan semua pihak, tapi berusaha win-win itu tidak menzolimi salah satu pihak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya maaf mungkin Bapak tidak puas karena saya jawab, saya tidak mungkin mengatakan itu pasti pasar lagi atau itu pasti bukan pasar lagi. Karena harus ada kajiannya, harus ada kajian akademis. Yang rasa juga kan pernah nanyain ke saya waktu itu. Apakah semua elemen masyarakat akan dilibatkan? Pasti kan, saya jamin. Jadi nanti kalau keputusan yang kami buat, Bapak semua itu pasti akan saya libatkan sebelum keputusannya dibuat. Pasti. Oke, itu dia. Simpelnya tukang es krim pun dibenci 1 jam. Oke, ini pertanyaan si Bu dulu mau dijawab mana? Iya belum dijawab ya. Kamu kayaknya minum dulu. Oh yang sekolah ya. Jadi yang sekolah swasta itu Bu, yang akan kami subsidi itu adalah sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, SMP dan SMA. Kenapa? Karena jumlah SD negeri di Kota Bogor sudah cukup. Jadi jumlah SD negeri di Kota Bogor itu 122 ya, kalau misalnya 121 saya lupa. Mungkin sekitar itu lah, bisa dikoreksi kalau salah. Nah tapi jumlah sekolah SMP itu hanya 22 dan SMA hanya 11. Jadi memang itu yang kurang. Jadi akan kami subsidi sekolah swastanya di SMP dan SMA. Berapa nilainya? Nilainya sebetulnya nanti akan kami tentukan dan kami akan sesuaikan dengan APBD. Tapi dalam gambaran saya sih di angka 100 sampai 100. Range-nya ya 100.000, 200.000. Jadi di angka itu yang kita mungkin akan subsidi nilainya itu 1 sampai 2 miliar per bulan. Ya kurang lebih ya di angka itu, dan itu harusnya sudah mencakup semua kelas, sekolah swasta menengah ke bawah. Jadi yang menengah ke atas itu kita nggak subsidi. Misalkan yang di atas 500.000 itu kita nggak subsidi karena memasukkan anak ke sekolah itu nanti kita sudah mengukur sebetulnya kondisi perekonomian kita. Tapi yang sekolah yang mungkin maksimal di 250 atau 300.000 SPP-nya. Jadi kalau yang sudah di atas itu, kayak misalkan kan ada sekolah Bogor Raya SPP-nya 7 juta yang nggak mungkin kita subsidi. Jadi makanya untuk yang menengah ke bawah dan untuk orang tua yang merasa belum mampu untuk membayar SPP dimasukkan anak-anaknya nanti kalau tidak bisa masuk negeri itu ke sekolah-sekolah yang memang SPP-nya di bawah nanti yang sudah kami tentukan. Tadi kalau saya nyebutin angka itu hanya gambaran dan kisaran. Karena nanti pasti kita harus adjust tuh ke APBD yang ada, ke anggaran yang sudah disetujui.
sama DPRD. Tapi porsinya harus ada, jadi pasti akan kita lakukan. Karena itu membebani sekali bagi sebagai orang tua. Bahkan saya ketemu langsung sama 3 anak yang putus sekolah. Saya ngobrol, mereka nggak bisa sekolah karena sekolah swasta nggak mampu bayar orang tuanya. Yang bayarannya hanya 125.000 kalau nggak salah. Jadi sedih tahu jawab kecerdasan itu kan harusnya ada di pemerintah. Ya paling kan anak-anak bisa sekolah sampai SMA. Karena bahaya kalau ini terus dibiarkan, kota kita cantik, tapi warganya bodoh itu jangan sampai begitu. Mendingan kotanya biasa aja, tapi warganya pintar. Iya, buat saya ya. Ini kan kita nggak usah dapat penghargaan ratusan, tapi warganya pintar, warganya kenyang, warganya tenang, warganya sehat. Buat saya sih di sini. Oke, Kang, bentar ya. Nah, Kang, itu dia kan tadi kita terkait mahal dan murahnya biaya pendidikan, Kang ya. Nah, sementara stigma kita kan udah kebangun bahwa sekolah murah itu ya rata-rata tenaga pengajarannya juga kurang gitu, Kang. Nah, kira-kira solusi apa yang bakal Kang Eka kasih untuk ya tenaga pengajaran yang kurang gitu? Karena sama aja gitu kalau kita masuk sekolah pakai subsidi, kalau yang ngajarnya gitu-gitu juga ya masuk walaupun tetap sama bodohnya gitu kan. Nah, gimana Kang solusi dari Kang Eka? Ya itu sebetulnya harus diperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Sama kalau kita pemimpin-pemimpin bicara untuk memperbaiki kualitas human resource di masyarakat, mereka lupa untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. Justru kan bisa jadi salah satu yang paling bobrok itu proses SDM kan dari pemerintahan. Ya, bisa jadi ya. Malah benar sekali sepertinya. Iya, jadi terus gimana cara kita ngecek kualitas sumber daya manusia itu bisa baik atau tidak? Tadi kalau misalkan tenaga pengajar, kita kan bisa menerapkan sebetulnya kalau udah ada lulus, namanya itu merit keras. Jadi kalau merit sistem bisa berjalan dengan baik, misalkan sekolah sekarang, kalau muridnya berprestasi secara regional atau secara lokal gitu di Kota Bogor, mereka mendapatkan promosi, mereka mendapatkan reward dari pemerintah. Itu kan bisa kelihatan mana guru yang mengajar muridnya dengan baik, mana yang tidak. Sama kayak di pemerintahan, kenapa sekarang gaji pada nggak betah, 1 tahun pindah, 1 tahun pindah. Kalau menurut saya, itu karena mereka protes, itu adalah bentuk pembangkangan, pemberontakan gengsi terhadap tidak berjalannya merit system. Sekarang ngapain saya kerja lama-lama, kerja baik, ya kan? Menurut mereka mungkin ya, kerja baik. Tapi begitu yang dipromosin adalah ponakannya dirut, anaknya direktur, ya akhirnya nggak ada gunanya kita achieve KPI tapi nggak pernah nyampe. Dan itu yang mungkin terjadi sekarang. Akhirnya kualitas sumber daya manusia kita yang nggak pernah kelihatan mana yang benar mana yang enggak, karena semuanya itu based on kerabat. Siapa kerabatnya siapa, akhirnya ditujukan, dan nanti ke depan nggak bisa. Jadi ke depan itu harus benar-benar ada performance. Nah dari situ baru kita bisa tahu nanti guru yang performance baik, yang mana, yang enggak, yang mana. Karena nanti tinggal kita tanya kenapa sekolah ini nilainya anaknya 3 semua. Apa kira-kira yang diajarin, bagaimana cara gurunya mengajar. Dan dari situ baru kita bisa perbaiki. Entah kita minta, kalau di swasta ya, kita minta swastanya itu switch gurunya, ganti, dan harus ada standarnya. Jadi begitu kan, ini pekerjaan-pekerjaan yang butuh waktu. Kita nggak bisa main snap finger terus semuanya selesai. Tapi insya Allah kalau merit system itu bisa berjalan, saya yakin sumber daya manusia ke depan kita juga akan kompetitif. Gitu. Karena merit system itu kan kompetisi jadi. Iya sih. Hidup tanpa kompetisi itu ya gitu aja. Oke. So, silakan dari Bang Cengeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama gue Cengeng. Pengen nanya kepada Bapak, kenapa Bapak datang sendirian ini yang pertama ya? Ini kemana calon wali kotanya? Ini salah satu bukti kepedulian wali kota terhadap warganya gitu ya. Kemana ini calon wali kotanya? Saya cuma lihat posternya atau baliho di belakangnya gitu ya. Sayang sekali gitu. Semoga dia sehat-sehat selalu, karena nggak mungkin dong dokter sakit, masa sedih. Saya ingin bertanya Pak, kalau ini kan saya hampir di setiap calon-calon gitu, beberapa
tim ses itu bercerita kepada saya gitu. Ada calon yang punya kecondongan pro terhadap atau nepotisme terhadap keluarganya, di mana dia lebih condong untuk berpihak kepada keluarganya dibandingkan kepentingan dari timnya sendiri atau kepentingan masyarakat. Nah, jikalau misalkan ini pahit-pahitnya atau ya gimana lah gitu, manisnya atau pahitnya, Bapak menjadi wakil wali kota, tapi misalkan gitu, wali kotanya dia lebih suka ngedengerin keluarganya dibandingkan ngedengerin aturannya, ngikutin aturan, ngikutin keinginan masyarakat, dan ngikutin memang yang sudah teratur oleh timnya gitu, mau benar-benar teratur. Itu Bapak akan seperti apa gitu? Ya kan kita kan nyontohin yang lain gitu ya, bahwa memang ada di pemerintahan kita yang lebih pro kepada keluarganya daripada kepada masyarakat gitu. Nah, misalnya Bapak di dilematis yang kayak begitu tuh, gimana tuh kalau kayak gitu? Apakah Bapak akan tetap berada di situ untuk ngingetin ke calonnya, bilang saya, bro, lu jangan pro ke keluarga lu banget dong gitu. Ini kan titipan masyarakat. Itu yang pertama. Ya, ini mau boleh dijawab langsung atau di dalam hati juga nggak apa-apa. Terus berikutnya, ya ini karena ini paksa bicara, saya paksa berbicara ya. Mengenai tadi saya menyambung dari Pasar Bogor ya. Saya di Pasar Bogor bersama teman-teman dan keluarga di Pasar Bogor cukup lama, ikut juga advokasi sama teman-teman di sana juga, dan menjadi bagian dari keluarga di sana. Tahu banget kondisi di sana seperti apa. Termasuk salah satunya ketika kita bicara masalah sampah. Sampah yang tidak terkelola di sana itu bukan karena pedagang, tapi karena pengelolaannya nggak beres. Jadi otomatis memang kesalahannya itu ada di manajemen dan pengawasan dari pemerintah saat itu yang nggak beres. Dan artinya bisa dibilang pemerintah saat itu cacat prosedur dan pemerintah saat itu pura-pura buta terhadap kondisi. Nah, jika misalkan akan menjadi wakil wali kota atau menjadi domainnya pemerintahan di kedepannya, ada permasalahan seperti itu, manajerialnya mau diapain? Udah terbukti salah, udah disumbangin berapa miliar per tahun, tapi pemasukannya cuma 1 M misalnya. Itu mau diapain? Apakah tetap dipertahankan menjadi manajerial di situ? Dia memegang semua wilayah pasar di Kota Bogor gitu, ataukah akan dikeluarkan gitu? Misalkan seperti itu. Cuma saya kan nggak tahu ya kenyataannya gimana itu misalnya, tapi bisa dicek datanya, kadang-kadang mirip. Ya kalau saya sih, misalnya saya jadi wali kota gitu misal gitu, tarik aja langsung dipecat gitu, kalau perlu dibawain gilotin gitu, digantung mereka di depan balai kota gitu, biar jadi contoh bahwa orang-orang yang potensial korup itu harus digantung gitu. Kalau perlu masyarakatnya ngerajam langsung di situ. Nah itu akan seperti apa tuh kalau melihat kondisi seperti itu? Saya langsung ekstrim aja karena emang saya benci sama koruptor. Nah yang ketiga ini masalah pendidikan di Kota Bogor ini bisa dibilang masalah pendidikannya amburadul, beneran amburadul. Di sini ada guru, ada teman-teman guru di sini dari yang pernah jadi korban kriminalisasi atau jadi korban yang mau dipecat lah gitu oleh salah satu kepala sekolah, sebut saja. Dan waktu itu kita teman-teman yang bantuin beliau, di mana pemerintah saat itu juga cukup cuek gitu, kecuali viral ya. Alhamdulillahnya viral waktu itu, saya tweet terus viral gitu kemana-mana dan akhirnya dilihat. Ya cuma akhirnya biasa lagi, pungli masih kuat di mana-mana dan lain-lain. Terus beberapa hari lalu saya sempat jadi guru tamu di salah satu SMK di Kota Bogor, dan cukup mirisnya adalah para pelajar itu hampir tidak bisa mengatur dan menggunakan kata-kata secara baik. Idenya udah bagus tapi mereka nggak ngerti cara mengutarainnya. Artinya kan memang ada permasalahan di pendidikan kita seperti itu. Melanjut dari Julia tadi bilang, apa yang akan lakukan, yang seyogianya akan lakukan gitu dengan tenaga pendidik gitu di Kota Bogor. Kalau cuma bikin apa tuh sosialisasi, bimtek dan lain-lain, kayaknya itu ngabisin anggaran terus formalitas doang gitu. Mereka gitu lagi. Kenapa? Karena pengawasnya gitu. Ketika ada permasalahan kemarin pun pungli dan lain-lain, pengawasnya masih bisa disogok. Terus akreditasi bisa dibayar. Jadi bagi saya sia-sia gitu pemimpin sebelumnya ketika mereka melihat potensi
pendidikan di Kota Bogor ternyata pengawasnya masih bisa disogok, dinasnya masih bisa main mata di situ. Ketika udah ketahuan ada korupsi di situ, ya kepala dinasnya di rolling biar datanya hilang. Akhirnya mau ditangkap atau mau dicek nggak bisa, kepala dinasnya udah hilang, datanya hilang juga. Nah hal-hal kayak gitu apa yang akan lakukan gitu dengan seperti itu, pendidikan dan lain sebagainya, semua dinas gitu. Apakah ketika ketahuan potensi kayak gitu diperiksa langsung dipecat atau di rolling gitu kayak pemerintah sebelumnya? Ya kan kalau di rolling kan enak ya, jadinya permasalahan pribadi si pemimpin itu juga gak bakal dibongkar sama bawahannya gitu. Terima kasih. Kalau nggak salah di luar debat itu kakak adik sama bapak luar biasa ini ketiganya. Pertanyaannya tajam. Pertanyaan yang pertama saya jawab, Dokter Raina itu mohon maaf saya mewakili Dokter Raina. Dokter Raina sedang tidak enak badan, sedang kurang sehat. Katanya dokter mau sakit kan, kalau kata serius juga dokter juga manusia, benar ya? Begitu kan lagunya kan. Jadi dokter juga manusia dan kebetulan beliau tuh jarang sakit, mungkin baru hari ini kurang enak badannya. Terus yang kedua, kalau ada nepotisme, ya seandainya nepotisme terjadi nanti di pemerintahan kami, saya dan Dokter Raina, lalu amit misalkan dokternya lebih mementingkan kepentingan keluarga daripada kepentingan rakyat, begitu tadi ya pertanyaannya. Ya pasti akan saya ingatkan, pasti saya akan ingatkan, dan sebisa mungkin itu tidak terjadi. Jadi semaksimal mungkin sebagai kapasitas saya sebagai seorang wakil akan mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu. Pertama, karena satu membahayakan buat warga, terus yang kedua membahayakan buat diri juga sebetulnya. Jadi pemimpin yang tidak adil, tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat lebih banyak. Jadi saya sih akan menentang, karena buat saya hal-hal seperti itu merusak. Kan kenapa salah satunya alasan kenapa saya maju di kontestasi ini adalah ingin menghilangkan hal seperti itu, korupsi, nepotisme, kolusi. Itu yang buat rakyat menderita sebetulnya hari ini. Jadi semua dari permasalahan 1 sampai 4 atau 43 ya pertanyaan yang lu tanyain, itu semua awalnya atau ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujungnya di korupsi. Sekarang kalau misalkan nepotisme memasukkan, contohlah memasukkan keluarga atau mengutamakan keluarga di proyek-proyek pemerintah, padahal tidak punya kompetensi untuk itu dan akhirnya melanggar aturan, iya kan? Itu kan bisa jadi temuan untuk tindak pidana korupsi. Jadi nggak mungkin saya diam. Dan walaupun saya yakin dokter nggak akan melakukan itu ya, cuma kalaupun itu terjadi, saya pasti akan mengingatkan. Saya jadi orang pertama mengingatkan dan akan menentang dengan keras kalau itu terjadi, karena bertentangan dengan kepentingan kita di situ. Mungkin sudah cukup ya jawabannya itu 1 dan 2. Yang ketiga soal Pasar Bogor, setuju saya. Setuju memang itu pengelolaan sampah berantakan. Setuju banget. Makanya saya kalau nanya sampah kita pasti punya goals, pengen punya daur ulang dan lain-lain. Tapi untuk pertama kali di saat kita setelah dilantik, yang harus dilihat itu adalah prosesnya. Proses gimana caranya sampah itu dari diproduksi sampahnya sampai masuk ke tempat pembuangan akhir itu seperti apa? Kok bisa sampai tertahan cukup lama? Saya setuju soal sampah itu, tapi memang kalau kita lihat yang saya tahu datanya ya, sampah yang diproduksi itu 650 sampai 700 ton. Dan yang bisa terangkut itu hanya 500 ton, berarti ada permasalahan di armada, di human resource, entah di mana. Makanya saya kalau ditanya 100 hari pertama mau ngapain, saya mau tahu proses kebijakan. Kita kan pasti udah belajar soal birokrasi, tapi namanya kita belajar teori dengan praktek langsung pasti ada yang berbeda, pasti ada sesuatu yang kita juga miss gitu. Nah itu belajarnya saya mau tahu kebijakan, proses kebijakan dari atas turun sampai implementasi ke bawah, dan proses perizinan yang dari bawah terus sampai ke atas. Itu prosesnya kita harus tahu, seberapa meja yang harus dilewatin dan kenapa harus sebanyak itu mejanya. Saya begini, proses perizinan harus melewati 5 meja. Saya akan tanya, kalau hanya 3 meja, apakah akan mempengaruhi legitimasi dari perizinan? Karena kan kalau dulu kita punya pemikiran, semakin banyak yang memverifikasi akan semakin menutup ruang untuk korupsi. Kan makanya begitu, akhirnya perizinan harus dicek sama banyak orang.
Faktanya hari ini semakin banyak meja, semakin banyak korupsi. Iya kan? Jadi lebih baik kita simplify aja dan kita awasi. Kalau saya yakin pengelolaan sampah itu akan bisa diperbaiki, asal kita mau. Jadi jangan hanya solusi-solusi yang yang tidak permanen gitu untuk mendapatkan penghargaan. Ya harus permanen. Jadi siapapun, maksudnya saya selalu kasih contoh Ignatius Jonan di KAI. Itu luar biasa. Ignatius Jonan di KAI itu luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa membuat sistem yang permanen. Kereta api sampai saat ini nyaman, aman. Siapapun direkturnya, dia bisa membendirutnya. KAI tidak pernah berubah lagi kayak dulu. Gak ada lagi yang naik ke atas. Itu baru leader. Harus creating system. Jadi menurut saya, keberhasilan leader itu once dia bisa buat sistemnya berjalan dengan baik, bukan seberapa banyak penghargaan yang dia dapat. Buat saya ya. Jadi walaupun misalkan Pak Jonan tidak dapat satu penghargaan, menurut dia adalah pemimpin yang paling berhasil di kereta api Indonesia. Buat saya. Karena dia benar-benar membuat sistem yang baik. Akhirnya masyarakat mau nggak mau habitnya harus ikutin sistem. Iya kan? Nah itu yang harus dicoba. Jadi di soal sampah ini insya Allah kita berdepan bikin sistemnya. Jadi saya mau nanti wali kotanya yang mulai ganti, sistemnya tetap bisa berjalan dengan baik. Terus ada soal dari pasar. Lu ngomongin dari pasar kan tadi itu kan? Ya pastilah kalau ketahuan korupsi, ya betul, nggak masuk akal perusahaan sebesar itu memegang aset sebanyak itu memberi dividen hanya 600 juta ke pemerintah setahun. Menurut saya sih nggak masuk akal dari sisi pengusaha ya. Nah mereka asetnya luar biasa besar. Nah ke depan yang pasti harus dicek yang mereka lakukan apa, terus kompetensi-kompetensi orang ini sudah ditaruh di tempat yang tepat atau belum. Karena seharusnya perusahaan sebesar itu dengan aset sebesar itu ya, itu bisa mungkin 10 atau 20 kali lipat memberikan dividen di kota Bogor menurut saya. Kalau ya kan pengelolaan pasarnya cukup banyak begitu. Jadi buat saya itu banyak banget. Makanya kalau saya ditanya mau bikin program A, program B, program C, duitnya dari mana? Kan sudah ditentukan. Saya bilang kalau misalkan kita 5 tahun sekali memilih pemimpin hanya untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan, ya autopilot aja di kota. Ngapain ngabisin duit pilkada sampai 40 miliar, 50 miliar setahun? Kan justru kita memilih pemimpin baru itu harapannya pemimpin yang baru itu bisa berinovasi, berkreasi bagaimana caranya mengoptimalisasi pendapatan daerah terus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Kalau soal yang ditanya duitnya dari mana karena anggarannya nggak ada, ya kan kita pemimpin baru, kita mikir loh, cari duitnya. Cari duit itu bukan hanya naikin pajak warga, bukan kayak optimalisasi BUMD. Kita tahu kan potensinya lebih besar. Iya kan? Optimalisasi misalkan potensi pariwisata kuliner kita. Jadi banyak celah kita untuk mencari uang pemerintah agar bisa digunakan untuk selesai kepentingan warga. Jadi pemimpin di pilkada 5 tahun sekali dipilih itu justru untuk dia berinovasi, untuk dia menabrak itu batas anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan. Kalau mau ikutin apa yang dia jalan, udah untuk pilotin aja. Ya sekda ini suruh jalanin kalau mau gitu-gitu aja. Penggunanya ada wali kota kalau nggak bisa mikir. Nah terus yang keempat tadi soal apa? Korupsi sekolah. Sekolah ya sama semua, pasti kalau pengawasannya baik, penindakannya juga harus baik. Yang jadi permasalahan kita sekarang ini ditindak di saat viral, iya kan? Banyak aduan-aduan yang tidak ditanggapi. Nah kalau saya juga sama, bukan doang, gue juga benci korupsi. Jadi hal-hal kayak gitu, makanya kalau kita tidak ada gap antara warga dan pemimpin yang depan. Karena Ahok pernah jalanin di Jakarta itu, setiap pagi warganya bisa datang untuk ngobrol sama dia. Nah saya bilang ke warga setiap saya berusaha, setiap pagi warga bisa datang ke saya kasih waktu 1 jam untuk ngobrol, untuk ngadu langsung ke kita. Kalau ada camat, ada lurah, ada ASN, apa semua yang ada di bawah kita, itu yang melakukan tidak kejahatan. Ya tapi kayaknya sejam nggak cukup Pak. Untuk ngobrol sebenarnya sejam setiap hari. Oh, ya. Kan setiap hari. Kecuali hari libur ya, setiap hari bisa datang, bisa ngobrol. Jadi insya Allah bisa kita langsung tanggapi di situ. Menurut gue sih penindakan dan pengawasannya harus lebih baik, lebih keras lah, lebih tegas. Kalau keras salah lagi, lebih tegas. Pengen gue kalau bisa digantung, tapi kan nggak boleh. Hukum kita tidak mengadut hukuman mati kecuali bandar narkoba kan? Iya kan? Koruptor sih sebetulnya nggak ada. Bahkan sekarang pembuktian terbalik aja belum di approve. Perawasan aset juga belum selesai sampai hari ini.
Sebetulnya kalau undang-undang itu semua sudah selesai, terutama pembuktian terbalik, lu bisa kaya duitnya dari mana, red interest, takut semua. Dan hukumannya ya berat. Jangan betul-betul. Kalau di rolling nggak mungkin Pak, saya nggak mungkin oleh penjahat. Jadi kalau sudah ketahuan penjahat, pasti akan kita laporkan. Itu kan nanti urusannya lembaga hukum ya. Jadi tinggal ditanya itu hukumannya gimana dari KPK, kejaksaan dan lain-lain. Mungkin itu sih ya dari gue jawabannya. Oke, itu jawabannya ya. Cukup puas, cukup puas. Oke, semuanya beri tepuk tangan. Oke, ini dia mungkin saya bakal minta closing statement dari KPK ya, karena boleh. Oke, silakan. KPK, sorry, saya nambah satu aja ya. Saya ingin mendengar ini aja dari Bapak ini. Setelah saya mendengar tadi dari Bapak penjelasan yang begitu panjang lebar sini, satu aja. Apakah Bapak ini masih kepanjangan tangannya dari rejim yang terdahulu? Maaf nih Pak, saya langsung aja. Karena jawaban Bapak itu tadi seolah-olah Bapak sudah tahu semuanya tentang pasal Bogor ya, karena tadi Bapak bilang ini satu poin Bapak yang bilang bahwa siapapun pemimpinnya itu yang terpilih pasti akan Saya jawab begitu. itu aja Pak ya, karena saya seolah-olah Bapak tidak memberi kesempatan kepada kami untuk mengetahui sebenarnya ada apa di pasal Bogor itu. Ingat Pak ya, pasal Bogor bukan Plaza Bogor, itu aja. Ya, Pak. Terima kasih Pak, saya minta jawaban saya tadi Pak. Bapak bagian dari rejim apa tidak? Ya. Itu, terima kasih. Saya bagian dari rezim yang mana Pak? Rezimnya Pak Jokowi, Pak Bima Arya, Pak Dian. Enggak Pak. Saya bukan orang partai Pak, saya baru masuk politik hari ini Pak. Jadi saya tidak pernah terikat dengan siapapun, saya tidak tersandra oleh siapapun. Kalau tanya Bapak saya tanya, tadi kan saya jelaskan, saya ketemu Pak PJ, saya tanya, Pak itu secara konstruksi sudah dicek belum kelayakannya? Sudah, dan itu tidak layak, jadi harus dibongkar. Itu makanya kenapa saya bilang, bangunan yang sudah tidak layak, kalau ada satupun wali kota yang berani menetap itu tidak akan dibongkar, itu beresiko Pak untuk nyawa manusia. Makanya saya berani membuat statement, siapapun yang jadi itu harus dibongkar. Kan yang jadi permasalahan bapak-bapak di sana itu bukan masalah pasar yang dibongkar atau tidak, tapi setelah dibongkar, fungsi pasar itu akan menjadi pasar lagi, atau dialihfungsikan menjadi hotel dan lain-lain. Itu permasalahannya Pak. Jadi kan yang saya suka sebel tuh ya begitu. Kita bilang mau dibongkar, digiring opininya seolah-olah kita tidak akan merevitalisasi atau mengalihkan fungsinya, padahal bukan itu. Karena siapapun itu harus bongkar, dibongkar, diperbaiki, direvitalisasi, bisa jadi pasar lagi kan? Bisa. Tadi saya jawab, apakah mungkin jadi fungsi pasar lagi? Saya bilang mungkin aja. Tapi apakah mungkin tidak jadi pasar lagi? Saya bilang mungkin juga. Karena kita butuh kajian akademis. Saya bilang banyak elemen masyarakatnya akan berdampak dan terdampak bukan hanya pedagang di situ. Jadi saya bukan rezim siapa-siapa, saya tidak mengandalkan siapapun. Saya punya teman, saya kenal Kang Bima, kenal. Saya kenal semua 5 paslon ini, saya kenal semua ketua partai politik, saya kenal. Tapi bukan berarti saya bagian dari rezim. Kami berdua akan menentukan kebijakan dan aturan itu berdasarkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat, insya Allah. Jadi saya kepanjangan tangan Tuhan, insya Allah. Kepanjangan tangannya Allah lagi Bogor. Karena pemimpin itu kan begitu, kepanjangan tangannya Tuhan di Bogor. Pemimpin, hakim, insya Allah kita harus adil. Kita semua akan dihisap Pak suatu saat nanti. Jadi saya tidak ada satu pengadilan yang kita tidak akan pernah bisa menyuap, yang kita tidak akan pernah bisa berlari, itu pengadilannya Allah, dan saya takut Pak soal pengadilan itu. Jadi insya Allah saya akan adil. Seandainya benar sebagai rezim, ntar kalau cengek yang gantung, ya kan ya? Gantung ya, gantung seandainya yang benar rezim. Oke. Dia tahu. Oke, kita tutup acara ini, acara Paksa Bicara, dan minta closing statement buat mereka. Dipersilakan Kang. Ya, closing statement saya mungkin Dr. Aira dan saya tidak pernah merasa menjadi manusia paling baik di Kota Bogor. Kami maju ini karena kami yang mendapatkan kesempatan. Di 10 orang ini kan 10 orang ini mendapatkan kesempatan. Tapi insya Allah, jika kami terpilih nanti ke depan, kami pastikan kami akan memberikan yang terbaik untuk Kota Bogor 5 tahun ke depan. Dan kami akan selalu berpihak kepada kepentingan warga. Karena buat kami bersyukur selama ini Allah sudah mudahkan hidup kami. Jadi ini waktunya kami untuk berkontribusi lebih jauh untuk warga Kota Bogor yang lebih banyak. Dan ke depan insya Allah Bogor akan jadi lebih baik. Oke, itu dia.
Mari kita tutup acara ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah, semoga semuanya masuk, semuanya janjinya diingat ya, agar tidak ingkar dan tidak munafik dalam sebuah ucapan. Karena dari tadi benar-benar berat sekali kita. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa-masa gue